Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Kami akan membahas tentang materi perkembangan paradigma pemerintahan. Baik, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Sanya Kairunisa Putri, yaitu saya sendiri, Riana, Salman Al-Farizi, dan juga S. Amanda Putri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Sahriana. Kepada Sahriana kita persilakan. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama. Yang pertama itu adalah democratic governance. Pengertian dari democratic governance. Democratic governance sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antar aktor sebagai kebijakan sosial di Indonesia. Ciri-ciri democratic governance ada 4. Yang pertama, mengikut sertakan semua transparansi, bertanggung jawab, efektif, dan adil. Yang kedua, menjamin adanya supremasi hukum. Yang ketiga, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Dan yang keempat adalah memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Prinsip-prinsip democratic governance. Yang pertama adalah akuntabilitas. Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Yang kedua, transparan. Seluruh proses pada pemerintahan, lembaga, dan informasi yang berkaitan harus dapat diakses pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menghendaki keterbukaannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Keempat adalah jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Manfaat democratic governance. Yang pertama, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih terpercaya dan diterapkan karena dapat tercapai kesinambungan pengelolaan serta kebijakan berdasarkan prinsip transparansi, kesejahteraan, independensi, akuntabilitas, dan juga konsep responsibilitas. Yang kedua, partisipasi masyarakat untuk mengambil kebijakan publik meningkat. Yang ketiga, moral serta rasa tanggung jawab sosial antar masyarakat meningkat dan mampu kedepannya menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, timbul rasa kepercayaan yang tinggi antara pemerintahan dengan warga negara masyarakat global. Hal ini berpengaruh pada sistem investasi internasional yang masuk lebih sehat. Contoh pengimplementasian democratic governance. Pertama, pemberdayaan UMKM berbasis Cammersis, di mana program UMKM Cammersis ini bertujuan agar UMKM yang telah ada di Yogyakarta dapat mengakses pasar lebih luas. Hal ini selaras dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan di mana paradigma yang sedang didorong adalah governance. Baiklah, untuk materi kedua yang akan dibacakan oleh Salman Al-Farizi. Kepada Salman Al-Farizi kita persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu collaborative governance. Yang pertama, A. Pemahaman tentang collaborative governance. Istilah collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung
pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Fokus kolaboratif governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses. Kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus di antara para pemangku kepentingan. Kolaboratif governance menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan. Kolaboratif governance dalam perspektif administrasi publik 42. B. Pendekatan kolaboratif governance. 1. Kondisi awal, initial condition. Kondisi awal berfokus pada tema yang lebih luas, yakni terkait lingkungan di mana kolaborasi akan dilakukan, kemungkinan kegagalan yang akan dihadapi, serta syarat spesifik yang harus dipenuhi agar segera terbentuk kolaborasi tersebut, yaitu 1. Faktor lingkungan. Bekerja dengan banyak organisasi secara langsung sangat berhubungan kondisi lingkungan tertentu, sehingga diperlukan satu organisasi yang dapat menyatukan organisasi tersebut. Beberapa dekade yang lalu terjadi peningkatan kompleksitas di lingkungan organisasi yang mengharuskan adanya hubungan di antara organisasi, dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan stabilitas organisasi. Kebutuhan mendasar untuk mengurangi ketergantungan sumber daya di lingkungan atau untuk mengurangi biaya transaksi mendorong organisasi melakukan berbagai jenis hubungan di antara organisasi. 2. Kegagalan. Lintas sektor dipengaruhi karena adanya upaya untuk menyelesaikan masalah publik yang gagal diselesaikan. Permasalahan publik yang gagal diselesaikan oleh satu organisasi kemudian akan melahirkan keinginan untuk melibatkan organisasi lain untuk membantu memecahkan masalah publik tersebut. Kekuatan dari sektor swasta dan publik untuk mengatasi kegagalan dianggap mampu memberikan kontribusi dalam penciptaan nilai publik. Yang kedua, komponen proses. Para peneliti telah menekankan beberapa aspek dalam proses kolaborasi. Aspek tersebut antara lain kesepakatan perjanjian awal, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan komponen proses itu seperti 1. Membuat kesepakatan awal. Perjanjian informal tentang komposisi, misi, dan proses kolaborasi dapat berjalan baik, tetapi perjanjian formal memiliki keunggulan dalam mendukung akuntabilitas. 2. Membangun kepemimpinan. Kolaborasi menyediakan berbagai peran untuk para pemimpin formal dan informal. 2 peran utama kepemimpinan adalah berperan sebagai pemimpin pelindung dan pemimpin pilihan. Yang ketiga, membangun legitimasi. Teori institusional menjelaskan bahwa organisasi akan berupaya memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk bertahan dan harus membangun legitimasi dengan memanfaatkan struktur, proses, dan strategi yang sesuai dengan lingkungannya. 4. Membangun kepercayaan. Hubungan saling percaya sering digambarkan sebagai inti dari kolaborasi. 5. Konflik dalam kolaborasi muncul dari tujuan dan harapan yang berbeda yang dibawa oleh masing-masing mitra ke kolaborasi yang dibentuk. Dari pandangan yang berbeda tentang strategi dan taktik dan dari upaya untuk melindungi atau memperbesar kontrol mitra atas kerja atau hasil kolaborasi. 6. Perencanaan. Terdapat 2 pendekatan berbeda dalam literatur untuk melihat perencanaan dalam kolaborasi. Yaitu pertama, pendekatan yang menekankan pada perencanaan formal. Hal ini dinilai juga sebagai bentuk keberhasilan awal sebuah kolaborasi. Dan yang kedua, pemahaman yang jelas tentang misi, tujuan, peran, dan langkah-langkah atau tindakan lebih mungkin muncul dari waktu ke waktu.
3. Struktur dan tata kelola. Struktur adalah konsep yang sangat berkembang dalam teori organisasi dan biasanya mencakup unsur-unsur seperti tujuan, spesialisasi, tugas, dan pembagian kerja. Aturan dan standar prosedur operasi dan hubungan otoritas. Adapun struktur dan tata kelolanya seperti: pertama, konteks struktur. Struktur akan dipengaruhi oleh konteks, termasuk stabilitas sistem dan kemampuan sumber daya. Sebagai contoh, perubahan dalam kebijakan pemerintah sering merusak sistem atau mengubah sumber daya dan mengatur ulang struktur ikatan di antara anggota. Kedua, konfigurasi struktur. Yang ketiga, tata kelola. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh S. Amanda Putri. Kepada S. Amanda Putri, kita persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu Open Government. Pengertian Open Governance. Open Governance Public merupakan sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. B. Prinsip Open Governance. Memiliki kesadaran adanya tuntutan warga atas tata pemerintahan yang lebih terbuka dan kesadaran bahwa setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. C. Komitmen Open Governance. Untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan, mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, dan juga berguna untuk menyelenggarakan standar integritas profesional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Baiklah, untuk kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa perkembangan paradigma pemerintahan melibatkan democratic governance, collaborative governance, dan juga open governance, di mana semua unsur-unsur yang membentuk perkembangan paradigma pemerintahan tersebut memberikan manfaatnya masing-masing, serta tujuan bagi perkembangan paradigma pemerintahan tersebut. Misalnya, democratic governance memiliki manfaatnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam bidang pemerintahan, dan juga melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan baik. Selanjutnya, collaborative governance memiliki tujuannya, yaitu untuk mencapai derajat konsensus di antara para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, open governance, yaitu bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan, mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, dan juga berguna untuk menyelenggarakan standar integritas profesional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 14. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.